Kembali di NTV Sport dan kita sudah bersama Bro Marco tentunya di segmen Gocek bareng Bro Marco. Bro Marco, untuk kali ini apakah kita akan membahas karena tadi nggak ada ya? Iya, benar. Jadi tadi nggak muncul ya? Tadi nggak muncul gitu. Jadi mungkin nggak usah dikasih bocoran lagi, tapi langsung aja dikasih tahu ke pemirsa tentang apa yang akan kita bahas. Ya kalau kita lihat di sini kan ada siluet-siluet ya. Di sini ada lima siluet nih. Di situ ada teka-teki pelatih timnas, berarti masih seputar pelatih timnas, calon pelatih timnas yang sampai saat ini belum diumumkan, Mai. Nggak ada bocoran sedikit pun, berita-berita underground gitu, Marco? Bocorannya sih ada, bocorannya tapi bukan nama, asal-usul yang seperti itu. Terus kemarin juga beberapa berita juga akhirnya mengerucutkan beberapa nama. Ya, salah satunya dari Kanada itu dari ya. Kanada, terus udah gitu ada juga kabar terbaru terkait dengan Timur Kapase, satu dan seperti itu. Tapi kemarin habis wawancara legend Chelsea juga katanya. Mana ini tayangan beritanya? Ya kemarin itu ditayangkan wawancara eksklusif ya. Jadi kemarin seru banget sih ketemu sama Gary Cahill ya. Pasti fans Chelsea, setia Chelsea tahu nih ya. 7,5 tahun membela Chelsea dan akhirnya di akhir-akhir masa pengabdiannya pada Chelsea dia menggantikan John Terry sebagai kapten. Ditanya nggak dia mau jadi pelatih timnas Indonesia kira-kira? Atau ikutin jejak Essien kemarin main di Persib Bandung agak mungkin? Sulit kalau itu ya. Agak sulit. Karena sebelum acara selesai dia udah balik ke London. Udah balik ke London. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang kita akan berbicara, pemirsa kita akan berbicara mengenai teka-teki pelatih timnas yang semakin mengerucut. Jadi kalau kita lihat ada dari 5 sebenarnya ada 1 nama yang sebelumnya digadang-gadang juga, yang cukup santer juga, Timur Kapase. Kita tahu bahwa Timur Kapase ini mantan pelatih Uzbekistan, yang kemarin meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Dan udah sempat ke Indonesia juga. Benar, tapi liburan aja ke Indonesia liburan kemarin. aja, tapi jumpa pers juga sih kemarin. Oh sempat juga, oh iya benar-benar sempat jumpa pers. Diyakini atau digadang-gadang kemarin itu cukup cocok untuk menukangi timnas Indonesia karena memang dari kawasan Asia, mengerti sepak bola Asia, dan punya reputasi yang cukup baik, punya lisensi yang juga baik, pro UEFA dan juga masih ya belum terlalu tua lah, masih 44 tahun, ya pasti paling tidak masih punya energi lah seperti itu. Jadi, tapi yang pasti bahwa dia sudah tanda tangan kontrak memang, tapi bukan bersama timnas Indonesia. Ya, itu berita yang beredar kalau kita nggak baca lengkapnya itu kadang mungkin akan jadi tergocek sedikit gitu ya. Itu dia, kita memang gocek sana-sini. Jadi dia akhirnya udah tanda tangan, beberapa hari lalu dia tanda tangan pulang kampung bukan di timnas Indonesia, tapi di klub FC Nafbahor. Jadi ini klub yang bermain di Liga Uzbekistan, Liga domestik di sana. Dan dia udah tanda tangan kontrak, udah udah salaman juga kemarin. Jadi artinya bahwa peluang dari Timur Kapase ini boleh dikatakan sudah tertutup ya untuk Indonesia ya. Karena dia memang sudah punya klub barunya. Jadi dari 5 kandidat ini berarti 1 kita udah bisa hilangkan nih bahwa Timur Kapase sudah boleh kita cabut nih dari salah satu kandidat yang memang selama ini cukup digadang-gadang akan menangani timnas Indonesia. Nah, setelah itu apalagi? Itu artinya ada nama-nama lain tentunya. Ada nama-nama lain, berarti kita akan menebak di slide berikutnya. Dan ini ada 4 nama, 1, 2, 3, 4. Nah, di slide berikutnya juga kita akan punya gambaran lagi bahwa ada sosok baru lagi yang muncul, yakni Giovanni van Bronckhorst. Nah, ini bagi penggemar timnas Belanda tentu udah kenal pasti ya. Pernah melatih Feyenoord ya. Feyenoord juga, terus sekarang jadi asistennya Liverpool, klubnya Anita Mai. Soalnya Arne Slot tadinya kan pelatih Feyenoord. Iya betul, jadi dia bawa ke Liverpool. Nah ini seriously dia mau ke sini. Benar, nah kalau memang jadi itu sama aja kayak ngembosin Liverpool juga ya. Ya jangan dong, jangan sekarang dulu dong. Oke, jadi kenapa nama Van Bronckhorst akhirnya mencuat? Karena kemarin kita lihat bahwa media dari Inggris, mereka punya bocoran di sana bahwa PSSI kabarnya juga sudah mendekati Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. Jadi ada beberapa memang yang membuat Giovanni Van Bronckhorst ini tertarik, cocok, atau mempertimbangkan. Iya betul, paling tidak cocok untuk masuk kandidat gitu. Karena apa? Karena pertama dia adalah punya track record pelatih yang cukup baik ya. Sekarang dia ada di Liverpool, tim kepelatihan Liverpool sebagai asisten. Artinya bukan kaleng-kaleng lah ya, main di Premier League, diajak oleh Arne Slot untuk menangani tim sebesar Liverpool, berarti kemampuannya ada. Nah, sebagai pemain juga dia punya nama gitu, Van Bronckhorst. Dia udah pernah main di Piala Dunia tentunya, dan ini tentu menjadi modal yang cukup baik bagi Van Bronckhorst apabila nantinya bisa menangani timnas Indonesia. Karena memang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Lalu apalagi, Van Bronckhorst memiliki darah keturunan Indonesia juga dari orang tuanya yang berdarah Maluku. Jadi
beberapa kita tahu bahwa pemain-pemain di timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang memang naturalisasi, Betul. yang memiliki darah keturunan juga ya. Dalam artian mereka sama-sama dari Belanda, berarti paling tidak secara komunikasi dan juga budaya tidak akan jauh berbeda dengan sebagian pemain timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya ini bukan jadi patokan iya, tolok ukur yang utama ya. Tapi paling tidak ini akan mempermudah atau memperlancar paling tidak untuk beradaptasi di timnas Indonesia. Nah, ini dia yang terkait dengan Van Bronckhorst, bahwa kabar terbaru PSSI, perwakilan dari PSSI katanya sudah bertemu dengan Van Bronckhorst. Jadi sudah bukan offering sih, udah interview singkat lah. Karena nanti sebenarnya penentuan dari pelatih timnas Indonesia ini sesuai dengan aturan yang ada di PSSI adalah melalui rapat exco. Jadi ini pendekatan lah istilahnya, penjajakan seperti itu. Kapan akan diadakan rapat exco ini? Nah, sampai sejauh ini belum ada keputusan kapan rapat exco akan digelar dan kapan pengumuman pelatih ini akan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Nah, terakhir informasinya bahwa mereka sedang menggodok 5 nama. Itu tadi yang 5 nama ini, dan mulai terkuak satu persatu nih. Timur Kapatse nggak jadi, Giovanni Van Bronckhorst naik sekarang, muncul namanya, dan ini merupakan salah satu tanda lagi nih, sinyal lagi nih, bahwa clue lagi nih, siapa sih yang akan melatih Indonesia gitu. Jadi kalau untuk resminya sebenarnya belum ada. Jadi ini cuma perkiraan-perkiraan saja berdasarkan dengan penelusuran di situs-situs atau berita-berita termasuk di luar negeri. Nah, selain Van Bronckhorst, kalau kita lihat di slide ketiga, ada muncul lagi nih. Ini yang dari Kanada John Hartman. Nah, ini yang terbaru sebenarnya. Jadi ini awal mulanya muncul bahwa John Hartman ini salah seorang wartawan dari Sky Sports, itu di live update transfer mereka punya live update transfer, itu menyatakan bahwa John Hartman ini bahkan sudah dalam tahap wawancara. Nah, sama seperti Giovanni Van Bronckhorst. Artinya apa? Artinya memang peluangnya dia untuk bisa masuk dalam bursa transfer atau bursa pelatih timnas Indonesia itu cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat karir melatihnya ini sebenarnya lebih banyak di tim wanita sebenarnya. Tim putri, dia pernah melatih tim putri Kanada, tim putri Kanada, New Zealand, dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia dan juga Olimpiade. Nah, bersama timnas Kanada juga tim putra Kanada, John Hartman ini berhasil juga membawa mereka lolos ke Piala Dunia kemarin 2022, walaupun akhirnya kalah di babak penyisihan grup kalau nggak salah. Mereka 3 kali kalah, akhirnya tersingkir dari penyisihan grup. Dan saat ini John Hartman ini nggak punya klub, artinya no klub, jadi lowong lah. Jadi peluangnya untuk bisa menukangi timnas Indonesia itu terbuka karena memang tidak terikat dengan klub, karena ini terakhir 2024 dia meninggalkan Toronto FC. Jadi secara ikatan kerja sebenarnya lebih berpeluang John Hartman, karena kalau kita lihat dengan Giovanni Van Bronckhorst dia masih berstatus sebagai asisten pelatih. Nah, seperti itu. Jadi saat ini sudah ada 3 clue nih terkait dengan bursa. Siapa saja nama yang akan masuk ke dalam bursa pelatih timnas Indonesia. Timur Kapatse sudah pasti tidak. Ada 2 nama yang muncul. Pertama Giovanni Van Bronckhorst, karena ini juga Giovanni Van Bronckhorst kemarin juga berdasarkan beberapa kali pernyataan-pernyataan dari pengurus PSSI, Zainuddin Amali dan juga Sumardi, menyebut nama Belanda. Berarti artinya dari Belanda, ya walaupun nggak nyebut nama, pasti arahnya adalah cocok loginya adalah ke Giovanni Van Bronckhorst seperti itu. Jadi sekarang Giovanni Van Bronckhorst ada saingannya nih, John Hartman. Nah, siapakah yang akan dipilih? Tentu saja banyak faktor ya. Yang pertama tentu CV-nya, terus kemampuannya beradaptasi dengan timnas Indonesia nantinya, terus yang pasti gajinya juga. Karena kalau kita lihat tadi kulik-kulik sedikit lah di beberapa media bahwa cukup jauh perbedaan antara John Hartman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Kalau John Hartman sekitar 50 miliar setahun, kalau Giovanni Van Bronckhorst udah hampir 150-an seperti itu. Jadi cukup jauh. Jadi ini akan tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga yang akan diambil oleh PSSI untuk paling tidak menentukan siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi yang pasti akan ditentukan lewat sebuah rapat exco, karena itu diatur dalam statuta juga bahwa itu harus ditentukan lewat rapat exco, dihadirkan di depan semua anggota exco, lalu dirembukkan siapa kira-kira yang paling cocok untuk jadi pelatih timnas Indonesia. Semoga segera mendapatkan satu suara ya Marco ya. Jadi kita juga bisa segera gitu mendapatkan nama-nama atau bayangan-bayangan lah ya, paling tidak clue-cluenya apa aja gitu. Ya betul. Jadi ada 2 lagi nih sebenarnya. Sebenarnya 3 lah ya, karena memang Thomas Kapatse tadi Timur Kapatse tidak jadi, berarti ada 2 lah, 3 yang masih tanda tanya. Ya mungkin ada beberapa sosok lagi lah, ada Jesus Casas di sana, ada Paulo Bento di sana, ada juga pelatih Irlandia yang berasal dari Islandia yang baru juga. Nah, ini mungkin bisa aja sebenarnya mereka. Yang pasti adalah
kalau kita lihat makin ke sini bahwa seluruh atau 5 pelatih ini nggak ada yang dari Asia sepertinya, semuanya adalah dari Eropa. Karena masuk akal bahwa banyak pemain-pemain Indonesia, timnas Indonesia yang saat ini bermain di Eropa. Jadi memang dibutuhkan satu irama ya, sama-sama bermain di Eropa. Dari Eropa paling tidak mereka punya paham dengan budaya dan juga sistem kepelatihannya seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja karena nggak bisa lama-lama juga, Mai, sebenarnya. Kenapa? Tapi jangan bulan 12 juga ya, kita agak trauma. Kita agak trauma. Bulan 12, Belanda, itu ya. Trauma nggak kita? Trauma, udah di interview pas saat Natal, terus tiba-tiba gagal ke Piala Dunia kan. Jadi ya paling tidak, ya kalaupun memang bulan Desember ya jangan mirip-mirip lah tanggalnya. Kalau Januari juga baik, karena apa? Karena memang bulan Maret kita udah mulai lagi FIFA Matchday. Yang terdekat artinya bulan Maret kita sudah harus punya pelatih paling tidak mungkin 1 atau 2 bulan ya. Paling tidak di Januari seharusnya kita sudah punya pelatih baru agar persiapan baik itu adaptasi dan juga para pemain adaptasi dari sang pelatih ke timnas Indonesia. Dan sebaliknya juga punya waktu yang cukup banyak. Karena udah tertinggal gitu ya. cukup banyak sebenarnya. Kita melewatkan 2 FIFA Matchday kemarin kan. Baru Maret juga baru ada FIFA Matchday lagi. Baru nanti ada juga yang namanya FIFA Series di mana Indonesia jadi tuan rumah untuk berhadapan dengan tim-tim dari beda konfederasi. Terus ada juga FIFA Asian Cup. Jadi kalau agendanya cukup banyak untuk ke depan. Cukup banyak. Jadi dibutuhkan memang kehadiran pelatih ini lebih cepat seperti itu. Oke, tapi kalau menurut Bro Marco ini sedikit mungkin siapa nih yang paling cocok kalau dari 2 ini? Yang lebih cocok lah. Sebenarnya memang Giovanni Van Bronckhorst yang ada di pole position ya, dalam di MotoGP pole position, posisi paling depan ya, benar ya? Benar ya, posisi paling depan. Nah, apakah dia akan disalib di tikungan seperti Marquez disalib sama Rossi, kita nggak tahu. Tapi yang pasti untuk sementara ini ada di posisi terdepan, mengingat tadi pertimbangan tadi bahwa dia punya kapasitas kepelatihan, dia punya dia warga negara Belanda juga yang jadi mana beberapa pemain kita juga berasal dari Belanda walaupun warga negara Indonesia. Lalu dia mengerti sepak bola Eropa. Dan ini tentu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Betul, tapi kalau kita melihat statusnya sendiri masih sebagai asisten pelatih dan juga melihat kondisi Liverpool saat ini yang sangat terseok-seok setelah berstatus sebagai juara bertahan dari musim lalu atau dari tahun lalu nih ya di Liga Inggris, masuk ke seri ini atau masuk ke udah hampir pekan ke 13 kalau nggak salah ya, 14 ya kita 13-14 lah ya, kita ini baru menang lagi setelah kekalahan beruntun yang cukup menyakitkan, Marco. Apakah dia akan melepas itu Gio dia. ya? Apakah dia akan melepaskan itu? Atau apakah Liverpool akan melepaskannya? Karena kan nggak mudah juga untuk beradaptasi. Tergantung teman-teman Liverpoolian kayaknya. Tergantung penggemar Liverpool. Apakah penggemar Liverpool di Indonesia bisa nih melobi Liverpool? Kecuali Marco, ada pengecualian. Kalau Arne Slot jadi pecah. Berarti kalau Arne Slot menjadi dipecat, apakah jadi paket juga nih? Paket. Aduh, jangan di sini juga nih. Yang pasti ya tetap keputusan akan di PSSI. Tapi kalau dilihat dari sekarang memang pole positionnya ada di Gio. Jadi ya kita masih menunggu lah. Karena kita masih menunggu sekitar 3 nama ya. Iya, 3 nama. Karena memang kemarin juga Timur Kapatse cukup gembar-gembor, rame. Dan datang ke Indonesia walaupun katanya untuk Timur Kapatse juga lumayan banyak begitu ya dari netizen besar, Indonesia. Gitu. Dan udah datang ke Indonesia walaupun cuma liburan dan ada jumpa persnya. Tapi akhirnya milih pulang ke kampung dan memperkuat klub di mana? Di negaranya gitu, di Uzbekistan. Jadi ya apapun masih bisa terjadi. Yang pasti siapkan duit aja. Karena yang pasti kontrak pelatih butuh duit. Kan gitu. Yang penting cuan dulu ya. Selama ada cuan apapun mungkin terjadi. Alright, kalau gitu terima kasih Bro Marco untuk gocekannya hari ini. Next time di hari Kamis berarti kita akan ketemu lagi dengan gocekan yang lebih seru lagi. Semoga kita nggak autopilot lagi ya. Sekarang Kamis sudah ada lagi ya. Nanti balik dari Jepang harus bawa oleh-oleh tuh kayaknya tuh ya. Oke, kalau gitu kita masih punya informasi menarik lainnya usai jeda, tetap bersama kami.